selamat sehat. Kita lanjutkan pelajaran yang berikut. Tapi masih banyak lagi yang belum mengirim tugasnya. Paling lambat itu tugasnya itu saya periksa lagi nanti malam jam 8. Harus dikirim. Supaya besok ada realita mengumpul ke dinas. Tolong dikirim supaya ada bukti nyatamu ya. Lalu kita lanjutkan pelajaran berikutnya tentang kekongruenan dan kesebangunan antara dua bangun. Yang pertama kita masuk di kekongruenan. Kalau dua bangun yang dikatakan kongruen, berarti bangun itu sama persis. Persis dia, ukurannya juga sama. Bentuknya juga sama. Itulah inti daripada kongruen. Sudut-sudut yang bersesuaiannya pun sama besar atau yang sama letaknya. Sisi-sisi yang sama letaknya pun sama panjang. Itu arti kongruen. Bentuknya sama, besarnya sama, panjangnya sama, tentu sudutnya juga sama. Itu kongruen. Kita lihat gambar-gambar ini. Inilah gambar-gambar yang kongruen. Mobilnya sama, kembar dia semuanya. Sama persis ya. Tapi kalau manusia yang kembar gak boleh dikatakan kongruen. Karena kadang-kadang pada manusia itu ada ukuran yang tidak bisa kita lihat. Masuk kita ke kongruen bangun datar. Kamu lihat contoh pertama. Contoh satu ini dua jajaran genjang. Hanya titik sudutnya yang saya bikin berbeda. Kalau ukurannya ini sama semua. Ini namanya bangun datar persegi panjang jajaran genjang ADCB atau ABCD. Ini juga EFGH atau EHGF. Di sini 45 sudutnya, maka di sini juga harus 45. Kalau di sudut G ini 135, maka letak G kan sama dengan C, 135 juga. Kalau di sini sisinya sepanjang 5, maka di sini juga 5. Kalau di sini sepanjang 3, maka di sini juga harus 3. Ini 3, ini juga 3. Kemudian letak EH sama dengan CDA itu juga sama-sama dengan 5. Persis sama, itulah arti yang kongruen. Kemudian masuk kita ke dua segitiga, kekongruenan bangun datar. Kita perhatikan gambarnya. Kita perhatikan. Yang pertama segitiga ABC. Kemudian yang kedua segitiga DEF. Ini ABC, ini DEF. AB 4 akar 2, sedangkan DE 3 akar 3. Sudut F 120, sudut C 120, sudut A 30, maka di sini sudut D harus 30. Sudah, 30, ini juga 30. Ini keterangannya. Kemudian AB dan DE. 1 4 akar 3, kemudian dan itu 3 akar 3. Sudah, sehingga dia disederhanakan menjadi ini hanya ukuran 4 akar 3 ini, kemudian 3 akar 3. Yang kedua BC, ini BC, ini dia BC. Dan EF, letak si BC seletak dengan si EF. Itu 4 dengan 3, tidak sama dia kan. Kemudian AC dan DF, ini si AC, ini 4, kemudian tidak sama dengan 3. Sekali lagi saya mulai dari atas. AB dan DE, AB ya, AB kan 4 akar 3, kan seletaknya dia dengan DE. Ini tidak sama dia. Panjangnya ini kan 4 akar 3. Ini 3 akar 3. Sedangkan BC ini BC
seletak dengan si EF. Dan di sini AC-nya kan 4. Ternyata si DF-nya yang seletak tidak sama, 3 dia. Udah. Sebenarnya sudut yang bersesuaian itu sama besar. Ini sama dengan ini. Tentu nanti A-nya sama dengan D. Ini juga sama dengan ini. Tetapi sisi-sisi yang bersesuaian atau yang seletak tidak sama. Berarti kedua segitiga ini tidak kongruen. Apa yang berlawanan tentang panjang daripada sisinya. Sisi yang seletak berbeda ukurannya. Tadi yang pertama, udah pada halaman pertama kita tadi, kalau kongruen itu harus persis sama. Ukurannya sama, sudutnya sama, bentuknya sama. Ternyata ini berbeda di ukuran sisi yang seletak. Makanya disimpulkan dia bukan kongruen. Itulah tentang kongruen. Masuk kita tentang kesebangunan. Selain kongruen, ada juga yang sebangun. Kalau dia kongruen, sudah tentu dia sebangun. Tapi kalau sebangun, belum tentu dia kongruen. Contoh. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratannya 1.922.570 km persegi. Dan luas perairannya 3.257.483 km persegi. Dengan seluas itu tidak mungkin bisa menggambar di Indonesia dalam selembar kertas. Kita masukkan dia di dalam peta dengan menggunakan skala. Skala ya. Skala itu perbandingan di dalam gambar berbanding sebenarnya. Itu kita buat skala penggambarannya. Kemudian masuk kita dalam contoh kesebangunan. Selain perbandingan yang sama, agar bisa sebangun atau bisa kita lihat sebangun dan bangun datar harus memenuhi syarat. Yang pertama, sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Kalau di kongruen tadi, sudut yang bersesuaian sama besar, ukurannya sama besar, persis sama. Kalau di sini enggak. Sudut yang bersesuaian sama besar, sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Nah, itu berbeda ya. Kita buat di kesebangunan. Kita perhatikan, ini dua bangun. Trapesium bukan sama kaki tapi trapesium siku-siku. Ini trapesium ABCD. Ini trapesium EFGH. Kita lihatlah sisi yang atau sudut yang bersesuaian. Lihat, si D bersesuaian dengan si H, sama-sama sudut siku-siku. Si A bersesuaian dengan si E. Maka si C bersesuaian dengan si G. Kalau ini 90, ini 90. Kalau ini 90, ini juga 90. Seandainya ini 100, seandainya ini juga harus 100. Seandainya ini tadi 90, 90, 180, 180. Seandainya ini misalnya 120 misalnya, ini juga harus sedemikian. Karena tadi sudut yang bersesuaian mempunyai ukuran yang sama. Itulah tentang sudut. Tetapi sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Mana sisi yang bersesuaian? Yaitu 3 dengan 6. Berarti 3 banding 6. Kan gitu. Atau 3/6. 5 dengan 10. Atau 5/10. Kemudian 4 dengan 8. Atau 4/8. Kemudian 2 dengan 4 atau 2/4 ya. Lihatlah di mana letaknya. Si AB kan pasangannya si EF. Si DC pasangannya si HG. Si AD pasangannya si EH. Kamu pelajari lagi. Terlihatlah dia sebagai persyaratan daripada dua bangun datar yang sebangun. Bisa kamu buat sendiri nanti ukurannya. Kamu buat di sile-sile atau di latihanmu sendiri ya. Tolong diulangi. Kemudian kita buat lagi contoh kedua pada kesebangunan bangun datar tentang persegi panjang. Ini persegi panjang ABCD. Ini EFGH. Ini seletak A dengan E sama-sama 90. Pasangannya si C dengan si G. Kemudian si D dengan si H. Si B dengan si F.
Itulah sudut yang seletak atau yang bersesuaian. Lalu kita periksa sisi yang bersesuaian. Si A dengan si AB dengan si EF. Di sini si AB 3. Sedangkan di sini si EF 5. Kita bandingkanlah dia. Kita bandingkan si 3 dengan si 5. Ini kita bandingkan si 4 dengan si 8. Nah, dari 2 ini udah bisa kita simpulkan dia. Ini 3/5. Ini 4/8. Ini 1/2. Ternyata ini 3/5. Tidak ada perbandingan yang samanya. Berarti ini juga tidak memenuhi kesebangunan, ya. Kemudian kita membedakan dulu kongruen dan sebangun. Kalau sebangun itu kongruen, sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Sedangkan kalau hal mendasar yang membedakan kongruen dan sebangun adalah pada kongruen itu sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Ya, ini di kongruen tadi saya bilang sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Sedangkan yang di sebangun yaitu perbandingan sisi yang bersesuaian harus sama besar. Itu bedanya, punya perbandingan yang sama. Jadi semua bangun yang kongruen sudah pasti sebangun. Tapi tak semua bangun yang sebangun merupakan kongruen. Bedanya di mana? Berbeda ukuran sisi di sebangun dengan di kongruen. Tadi persis sama di kongruen, sudutnya juga sama, sisinya juga harus sama, bentuknya juga sama. Kalau di sebangun boleh bentuknya sama tapi ukurannya berbeda, perbandingan sisinya yang mempunyai ukuran yang sama. Itu keterangannya atau kesimpulannya. Kemudian masuk kita ke dalam contoh-contoh soal. Yang pertama, ini ABCD, persegi panjang ABCD. Lalu kita lihat kedua persegi panjang tersebut adalah sebangun. Tentukan panjang PQ. Lihat PQ. Jadi bisa kamu lihat di sini. Ini kan 4 dengan 6, berarti 2/3. Kan gitu. 4 dengan 6, 2/3. Bisa kau lihat kan? 4 dengan 6. Baru 16 pasangannya kan si PQ yang seletak. Berarti ini 16 dengan berapa lah di sini supaya 2/3? Tentu 16 dengan 24. Sama-sama bagi 8 dia. 16 bagi 8 2, 24 bagi 8 3. Sama perbandingannya 2/3. Kemudian ditentukan luas persegi panjang PQRS. PQRS. Tadi sudah dapat PQ-nya kan 24. Sedangkan QR-nya kan sama dengan PS. Kalikan langsung panjang kali lebar. Lalu kelilingnya, masuklah rumus keliling karena sudah diketahui tadi sisi-sisinya atau panjang dengan lebarnya. Ini pelajaran SD ini sebenarnya. Kemudian masuk kita soal tentang bangun segitiga dia. Ini dia contohnya. Nah, sebenarnya ini kalau dikeluarkan ini satu segitiga kecil, satu segitiga besar, angkatlah ADE. Kemudian A, B, C dipisah. Ini bisa kamu lihat langsung. Oke. Selanjutnya, ini dia sama seperti tadi juga, tinggal melihat kamu. Yang kurang ngerti nanti boleh saya dicat atau dicet ya. Seterusnya ini juga sama pengerjaannya, sudah ada semua pembahasannya. Kemudian contoh 5 juga demikian. Hanya melihat, pelajari lagi. Kemudian ini banyak kali saya bikin contohnya ini, banyak kali. Ini nomor 7. Yang terakhir masuk tugas soal. Harus dikerjakan. Ini ada sampai 5 soal. Paling sedikit nanti malam jam 8. Selamat sehat dan kirim soal sebelumnya. Tolong dikerjakan harus. Kita mau buat Zoom Kamis malam jam 8. Kalau ada anggotanya lebih dari 25 per kelas baru saya buat. Kalau tidak ada tidak jadi. Selamat sehat.